Kepadatan jamaah haji kemungkinan besar bakal terjadi di Mina pada Haji 2024. Apa penyebabnya? Dan bisakah skema tanazul efektif mengurangi kepadatan jamaah di Mina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, semoga sehat dan berkah. Info Haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Tantangan bagi jamaah haji adalah puncak prosesi haji di Arafah, Musdalifah, Mina atau dikenal Ar-Musna. Saat 2,5 juta lebih jamaah haji berkumpul pada saat yang sama di tempat yang sama. Lihatlah lautan manusia dengan pakaian sama, kain ihram di Arafah dengan harapan menjadi haji mabrur. Tantangan di Arafah, jamaah wukuf di tenda Arafah di tengah cuaca panas diperkirakan hampir 50 derajat Celcius. Sementara tantangan di Musdalifah, mabit atau bermalam di areal terbuka tanpa tenda pada malam hari dengan kepadatan lalu lintas. Tantangan di Mina tidak kalah beratnya. Jamaah bermalam di Mina selama 3 hari dan setiap hari berjalan kaki jauh untuk melempar jumroh. Jamaah harus rela tinggal di tenda yang padat dan antre panjang di toilet yang terbatas, meskipun sudah ditambah jumlah toiletnya. Jamaah Haji Indonesia pada 2024 diperkirakan akan mengalami kepadatan akibat melebihi kapasitas di Musdalifah dan Mina. Indonesia yang semula mendapat kuota 221.000 orang mendapat tambahan kuota 20.000 orang, sehingga totalnya 241.000 orang. Terdiri atas jamaah haji 213.320 orang dan 27.680 orang jamaah haji khusus. Kepadatan jamaah di tenda. Mengapa bakal terjadi kepadatan jamaah di Musdalifah dan Mina pada Haji 2024? Berdasar pengalaman Spirit Haji Mabrur dari hasil pengawasan haji selama beberapa tahun, potensi masalah kepadatan dan ketidaknyamanan bakal muncul di Musdalifah dan Mina karena berbagai faktor. Kuota tambahan jamaah haji Indonesia pada 2024 tentu mengurangi panjang dan lamanya antrean jamaah haji di Indonesia. Namun, tambahan kuota jamaah tidak dibarengi dengan penambahan lahan atau space di area Musdalifah dan Mina. Wilayah Mina masih sama, sedangkan pemerintah Arab Saudi belum merealisasikan rencana tenda bertingkat di Mina. Gambaran mudahnya begini, ada hajatan di sebuah gedung pertemuan berkapasitas 1.000 orang. Kemudian yang hadir 1.200 orang karena panitia menambah undangan dan ada yang tidak diundang hadir di acara. Apa yang terjadi? Gedung penuh sesak hingga undangan luber keluar dan tidak merasa nyaman. Kepadatan jamaah haji di Musdalifah dan Mina terasa sejak kuota haji Indonesia di atas 200.000 orang, setidaknya sejak tahun 2010.
kepadatan jamaah haji berkurang pada 2013 hingga 2016 karena kuota jamaah haji Indonesia berkurang menjadi 168.000 jamaah karena renovasi Masjidil Haram. Setelah kuota haji kembali normal, kembali terjadi kepadatan di tenda Mina. Haji ternyaman saat jamaah mabit di Mina terjadi pada 2022. Pasca 2 tahun pandemi COVID, kuota jamaah haji Indonesia hanya setengahnya menjadi 100 ribuan jamaah. Tidak ada kepadatan di Mina dan jamaah bisa tidur dengan kasur masing-masing di Mina, seperti fasilitas ini. Pada 2023, tim pengawas Komisi 8 DPR menemukan kepadatan di tenda Mina. Sebagian jamaah tidur dan menggelar tikar di luar tenda. Bahkan ada jamaah yang tiduran dekat toilet umum. Kondisi di Mina 2024. Seperti apa kondisi Mina pada 2024? Faktanya, lahan di Musdalifah pada 2024 semakin berkurang karena sebagian digunakan untuk perluasan Mina atau Mina Jadid. Mina Jadid itu sebenarnya sebagian wilayah Musdalifah untuk perluasan Mina. Pada 2024, areal di Musdalifah makin berkurang untuk perluasan fasilitas toilet dengan ukuran lebih besar. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyampaikan, pada Haji 2023 dengan 183.000 jamaah haji reguler di 61 maktab, ruang untuk setiap jamaah hanya 0,45 meter. Nah, dengan tambahan kuota 10.000 jamaah, ruang untuk berjamaah menciut menjadi 0,43 meter. Sebagian jamaah 27.000 orang menempati area kawasan Mina Jadid yang masih menjadi perdebatan. Menurut Dirjen PHU Kemenak, Mina Jadid tidak akan ditempati jamaah haji Indonesia dan seluruh jamaah haji Indonesia akan tinggal di Mina pada 2024. Namun, setiap jamaah haji di Mina hanya akan mendapat ruang 0,38 meter. Pilihan zonasi Mina. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merilis 5 lokasi zonasi Mina yang ini baru pertama tahun dilakukan, yaitu tahun ini, dan diumumkan secara resmi pada bulan Januari. Ada yang disebut dengan blue zone atau zona biru, kemudian ada yang zona kuning, kemudian juga ada zona pink, zona oranye, dan zona hijau. Jemaah haji Indonesia, khususnya yang reguler, akan menempati zona 3 dan 4. Karena itu juga sesuai dengan jalur tarodudi ya, dari bis yang ada disediakan. Sementara untuk bergeser ke paling depan, ini tidak merata kondisinya. Seluruhnya berada di wilayah Muaisim seperti biasa yang ditempati Indonesia, dan tidak ada jamaah haji Indonesia yang berada di Mina Jadid. Harga yang disepakati dan masuk pagu adalah 2.783,25 real yang terdiri dari layanan ground services dan pajak. Loh, kok begitu jadinya? Kemenak menginformasikan seluruh jamaah haji Indonesia pada 2024 tidak akan tinggal di Mina Jadid. Kirain jamaah dari Mina Jadid akan direlokasi ke Mina dengan menambah lahan atau memperluas wilayah di Mina. Ternyata 27.000 jamaah akan masuk ke Mina di areal sama seperti tahun lalu.
Kalau ruang di Mina tidak ditambah, kemudian plus jamaah dari Mina, juga 10.000 jamaah kuota tambahan, itu namanya umpel-umpelan, tambah padat, dan 3S, sempit, sesak, sumuk. Patut diwaspadai juga adanya gangguan jamaah haji koboi dengan visa non-haji. Pada 2024, pemerintah Saudi melakukan pengawasan ketat terhadap jamaah yang dianggap ilegal. Namun jamaah haji ini kebanyakan hangout atau bermalam di dekat Jamarot Mina. Dan Saudi baru tahun ini juga sudah memiliki fatwa bahwa orang yang tidak menggunakan visa haji itu dianggap tidak sah gitu ya. Karena memang juga potensi untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan atau safety dari jamaah yang lain. Mereka menyampaikan pada kita bahwa kuota Indonesia 221.000 plus 8.000, 229.000 tahun lalu. Tetapi jamaah Indonesia yang haji kemarin 240.900 orang, Pak. Karena itu terjadi overcapacity di berbagai tempat. Solusi tanazul di Mina. Apa solusi kepadatan di Mina? Kementerian Agama sudah memiliki solusi untuk mengantisipasi kejadian keterlambatan pengangkutan jamaah haji dari Musdalifah ke Mina seperti insiden Musdalifah pada 2023. Skemanya pada 2024, tidak semua jamaah haji reguler Indonesia bermalam atau mabit tetap di ruang terbuka Musdalifah. Sebagian jamaah haji mabit di Musdalifah dengan cara murur atau mabit dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Saat melewati kawasan Musdalifah, jamaah tetap berada di atas bus atau tidak turun dari kendaraan. Lalu bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina setelah melewati tengah malam. Ada 40.000 jamaah lebih yang konsepnya akan murur. Murur itu lewat tapi memang sudah tengah malam. Jadi tidak menginap di di Musdalifah, atau kalau bahasa Pak Iskan tuh sampai ngorok tidurnya ya. Katanya ada hadisnya iya betul itu. Jadi ya udah ada banyak modifikasi. Dan itu sebetulnya sudah dikenalkan oleh Saudi pada tahun 2023 bulan Januari saat Muktamar Haji. Mereka sudah melaunching apa yang disebut dengan fikih haji yang berkemudahan. Tadi ada pertanyaan 57 Maktab 5773 ya. Itu skenario yang kita coba buatkan, Pak, karena memang hampir bisa dipastikan ini akan terjadi seperti tahun lalu apabila memang tidak dibuat mekanisme murur ini, dan kebetulan fatwa-fatwanya sudah ada di berbagai negara. Juga dalam ini, dan kami konsultasikan insya Allah tanggal 27 dengan Ijtima Ulama di Sumatera pada tanggal 27 bulan Mei ini mengenai konsep murur atau lewat, tidak mabitnya dalam bentuk lewat di tengah malam, tidak tidur beneran gitu. Ini mungkin yang terdampak itu ada JKS, Pak. Ya, kemudian JKS itu di DKI ya, kemudian Bekasi ya, kemudian KJT di Kertajati, di KNO di Medan, PLM Palembang, SOC Solo, dan SUB Surabaya. Ini kemungkinan beberapa daerah yang orangnya ada di antara maktab 57 sampai 73. Setelah skema murur di Musdalifah, Kemenak merancang skema tanazul di Mina. Lewat skema tanazul, sebagian jamaah haji yang tinggal dekat Jamarot akan kembali ke hotel. Misalnya jamaah yang tinggal di Raudhoh dan sisa akan tanazul ke Mina. Jamaah yang tanazul tidak tinggal di tenda Mina, tapi tinggal dekat Jamarot
sampai tengah malam, lalu kembali lagi ke hotel. Jarak dari hotel ke Jamarot Mina lebih dekat dari jarak dari tenda Mina ke Jamarot yang berkisar 8 hingga 12 km pergi pulang. Namun skema tanazul banyak kendala. Dirjen PHU menyebut kendala penolakan jamaah karena tidak sesuai manasik, sulitnya pergerakan jamaah, serta distribusi konsumsi jamaah. Jamaah yang tinggal di Hotel Mekah tidak dapat konsumsi karena konsumsi jamaah diberikan di tenda Mina. Konsumsi puncak haji. Pada saat puncak haji, tanggal 7 Zulhijjah, konsumsi diberikan kepada jamaah sebanyak 3 kali makan, menu makanan reguler, dan pada 8 Zulhijjah, menu makan pagi yang diberikan kepada jamaah haji berupa makanan siap saji. Ini sebagian. Pada tanggal 8 Zulhijjah, mulai makan siang sampai dengan sarapan pagi. Kemudian pada tanggal 13 Zulhijjah, konsumsi jamaah haji disiapkan oleh Masyarik di lokasi puncak haji. Untuk makan siang pada tanggal 13 Zulhijjah akan disiapkan makanan siap saji, dan mulai makan malam dan seterusnya mulai disiapkan menu reguler. Ingin kami sampaikan pada para pimpinan dan anggota yang kami hormati, karena memang pada tanggal 8, 9, kemudian juga 13, 14 itu pergerakannya cukup sulit, khususnya 2-3 hari pra puncak haji. Kami saat ini sedang bernegosiasi dengan pemerintah Kerajaan Saudi, dengan kementerian maupun dengan Pemda setempat agar transportasi yang membawa makanan jamaah haji Indonesia diperbolehkan lewat pada saat penutupan jalan di sekitar Makkah. Dalam prakteknya selama ini ada jamaah yang memilih bolak-balik dari hotel ke Jamarot lalu kembali lagi ke Hotel Mekah. Namun jamaah dalam jumlah besar tentu sulit diangkut dengan bus. Kondisi sekitar Mina saat puncak haji metal atau macet total tidak memungkinkan menggunakan bus untuk mengangkut jamaah haji. Kemudian pergerakan jamaah pada sore hari atau malam hari dari hotel menuju tempat untuk mabit dan melontar jumroh, mengingat di sekitar Jamarah tidak boleh ada kerumunan orang yang berhenti. Kemudian konsumsi yang bila menggunakan tanazul seperti ini, konsumsi tidak semua diberikan dalam bentuk fresh meal. Belum lagi ada keberatan dari anggota dewan terkait fikih menyangkut ibadah di Musdalifah dan Mina. Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama sudah memberikan pandangan bolehnya murur di Musdalifah. Namun skema tanazul di Mina masih harus dipikirkan dengan matang. Apa Sobat Spirit Haji Mabrur punya usulan solusi skema kepadatan di Mina? Kementerian Agama, tolong jangan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ibadah jemaah. Ini akan pasti rame. Umpamanya konsep tanazul, mereka tidak bermalam di Mina. Ini nggak akan ada yang mau, mendingan dia berantam. Apalagi dari Aceh dia, dari Madura. Ya, pergi haji nggak bermalam di Mina. Kan lagunya Nur Asia Jamil kan, bermalam di Mina melempar 3 jumrah. Itu hafal mereka dari Medan. Jadi jangan kalau memang Kementerian Agama membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum, ini riskan. Harus jelaskan dulu ke Majelis Ulama bagaimana dia meyakinkan orang. Menurut saya dalam waktu singkat nggak mungkin lagi ya. Jadi itu harus kita cari jalan keluarnya. Itu jalan keluarnya hal-hal yang sangat teknis. Kecuali mungkin KBH-nya yang menyuruh jemaahnya, itu masalah lain ya. Tapi kalau Kementerian Agama gagah itu akan masalah ya. PPIH Arab Saudi harus mengkaji plus minus tanazul di Mina. Misalnya
perlu ada pengaturan tidak seluruh jamaah bergerombol di dekat Jamarot hingga tengah malam karena akan diusir petugas keamanan Saudi yang bolak-balik berkeliling. Jika tidak terkoordinasi dengan baik, potensi jamaah sakit, tercecer, tersesat, atau hilang di tengah lautan manusia besar. Jamaah haji reguler Indonesia kiranya bisa menyikapi nantinya kondisi di Mina dengan sikap terbaik, bisa menikmati keterbatasan dan mengikuti aturan yang ada untuk kebaikan bersama. Terpenting, jamaah menyiapkan kesehatan, perlengkapan, serta cadangan makanan dan obat-obatan untuk menghadapi medan dan tantangan di Mina.